Hello, good morning. How are you? I hope you always in a good condition. Baik, peserta didik Bu Guru kelas 6A Santo Thomas yang berbahagia. Hari ini Selasa 24 Agustus 2021 kita masuk pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Kita siapkan buku pena kita nak ya. Buku pena kita yaitu halaman 113 hingga halaman 115 ya. Halaman 113 hingga 115. Nah, tujuan kita dalam pembelajaran ini satu adalah kita mampu atau dapat membuat peta pikiran dari teks sejarah. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai kesatuan dan persatuan. Baik, kita lihat keberagaman kita naknya. Lihat pada gambar slide pertama ada beberapa suku yaitu persatuan dalam perbedaan. Nah, kita masuk pada muatan bahasa Indonesia yaitu membuat peta pikiran dari teks sejarah. Teks sejarah di sini kita lihat yaitu pada halaman 114 yaitu sejarah perjanjian Linggarjati. Apa langkah-langkah untuk membuat peta pikiran dari teks sejarah? Satu adalah bacalah teks tersebut dengan cermat. Dibaca semua nak ya dari paragraf pertama hingga pada paragraf terakhir. Yang kedua, buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita lihat pada slide ketiga nanti ada nak ya. Yang ketiga adalah tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Nah, jadi yang pertama kita baca teksnya semuanya nak ya. Baca teksnya mulai dari pada April 1946 dilakukan konferensi Hoge-Veluwe antara Indonesia dengan Belanda. Paragraf kedua, sebelum perjanjian Linggarjati disepakati, pihak Belanda mengajukan 3 butir pokok yang berisi dan seterusnya. Alinea ketiga adalah setelah dilakukan perundingan oleh pihak Belanda dan pihak Indonesia yang ditengahi oleh Lord Killian dari Inggris, akhirnya disepakatilah isi perjanjian Linggarjati antara lain. Nah, berarti ada tiga paragraf. Nah, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, seperti saya katakan tadi, kita buat kerangka peta pikirannya. Nah, inilah dia kerangka peta pikirannya nak ya. Di tengah-tengah yang warna kuning kita tuliskan di sana adalah sejarah perjanjian Linggarjati. Kita lihat dari paragraf pertama sampai yang terakhir. Kita memakai kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, apa? Contohnya apa? Isi dari perjanjian Linggarjati. Nah, contoh nomor 2, mengapa dan seterusnya. Nanti kita masuk ya nak ya. Lalu kita masuk pada pembelajaran yang berikutnya yaitu muatan PPKN. Ini pada buku penamu halaman 115. Sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, nilai persatuan dan kesatuan memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Karena persatuan dan kesatuan itu merupakan kunci tercapainya kemerdekaan Indonesia. Makna terwujud dalam perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu meraih kemerdekaan. Salah satu bagian penting dalam menjunjung persatuan adalah kerelaan untuk berkorban. Banyak pahlawan kita yang gugur di medan perang dan diasingkan oleh penjajah karena dianggap berbahaya. Nah, mereka itu meninggalkan keluarga nak. Ditinggalkan keluarganya, anaknya demi membela negara. Mereka mengalami masa-masa penderitaan demi bangsa Indonesia. Nah, sikap rela berkorban ini dapat menunjukkan rasa tanggung jawab kita dan rasa nasionalisme kita. Rasa nasionalisme artinya rasa mencintai Indonesia, mencintai negara Republik Indonesia. Rela berkorban itu akan mempererat persaudaraan. Nah, apa contoh-contohnya di lingkungan sekolah nak? Salah satu adalah kita menyisihkan uang jajan atau uang saku untuk kepentingan membantu korban bencana. Itu sudah pernah kita lakukan nak ya sebelum masa COVID-19 ini.
Yang kedua, membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah. Sebelum juga kita lakukan ini sebelum masa COVID-19. Ada daftar piket kita. Ya nak ya, mungkin kelas 4 kamu sudah lakukan nak ya. Yang ketiga adalah mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama. Mengurangi waktu bermain. Kalau kamu mengurangi waktu bermain, maka seluruh tugas-tugasmu akan dapat kamu laksanakan dan segera kirimkan ke classroom atau ke WA ya nak ya. Nah, selama ini kita membuat buku tugas. Nah, sekarang kamu kirimkan. Jadi semuanya itu yang kita lakukan itu mempererat persatuan atau penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kita ingat bangsa Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Banyak perbedaan tetapi itu merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Baik, nah sekarang kita lihat ini muatan bahasa Indonesia yang tadi. Nah, tadi kan ada yang kuning itu kita isi dengan Perjanjian Linggarjati. Nah, apa di sana ada apa Perjanjian Linggarjati adalah, nah kita buat pertanyaannya nak. Apa yang cocok dari kata apa pada kolom apa itu? Contohnya, apa isi Perjanjian Linggarjati? Itu dia. Kamu tuliskan pertanyaannya. Apa isi Perjanjian Linggarjati? Kamu tuliskan pertanyaannya. Nah ya. Nah, itulah tugasmu pada tugas bahasa Indonesia nak ya. Itu ada pada buku pena halaman 114. Kamu buat dulu. Kita sudah buat peta pikirannya. Nah, sekarang kamu membuat kalimat tanyanya dengan menggunakan kata apa. Nah, apa itu? Kita buat itu. Contohnya saya katakan tadi, apa isi Perjanjian Linggarjati? Maka kita jawab dia dengan membaca keseluruhan. Ada pada linia keberapakah dia? Nah, contohnya nak ya. Apa isi Perjanjian Linggarjati? Maka di sini ada. Antara lain, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan bagian wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Jadi dengan membaca itu nak kita dapat membuat pertanyaannya dan menjawabnya. Nah, contohnya yang kedua, mengapa? Nah, kata mengapa pada bukumu sudah kita jawab nak ya. Mengapa itu ada pada bukumu ya. Dia mengatakan apa kalau mengapa? Ya. Nah, sudah kita jawab itu nak ya. Kalau dia mengapa itu menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Kalau siapa menanyakan orangnya. Bagaimana itu menanyakan proses terjadinya. Kapan menanyakan waktu. Di mana menanyakan tempat. Baik, itu tugas kita nak ya. Tugas kita ada 6 menggunakan kalimat tanya dan dari peta pikiran yang sudah kita buat. Saya harap kelas 6A dapat mengerti. Jika tidak mengerti boleh menjapri ibu guru nak ya, supaya kita lebih paham. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap kamu dapat menyelesaikannya dengan baik agar kamu dapat mengerti dan memahami seluruhnya.